Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengenai pengaruh kenyamanan, keamanan, keandalan, kesopanan, ketepatan waktu pelanggan terhadap GrabFood. Next. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Cini Ciranov, Afnis Adelia Putri, Aisyah Nazla, dan terakhir Askia Salsabila. Next. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Aisyah Nazla. Baik, selanjutnya introduction. Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini telah membuat smartphone menjadi barang yang wajib dimiliki oleh hampir semua orang. Tingkat penggunaan smartphone di Indonesia terus mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun, menurut Rahmayani 2015. Hal yang mendorong fenomena ini adalah kebutuhan penggunaan internet untuk berbagai macam keperluan dan aktivitas manusia. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mendapatkan informasi secara real-time yang terus meningkat. Banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan menggunakan internet maupun aplikasi dalam membantu berbagai kegiatan manusia secara instan, cepat dan mudah dengan smartphone. Kehadiran super app yang salah satunya Grab terdiri dari Grab Bike, Grab Car, Grab Mart, dan GrabFood. GrabFood menghadirkan layanan pesan antar makanan yang cepat dan andal untuk setiap orang, mulai dari pesanan terjadwal untuk menghindari antrian saat makan siang dan memfasilitasi pemesanan untuk grup. GrabFood telah meluncurkan lebih dari 130 fitur dan peningkatan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, konseptual framework. Dari bagian pertama terdiri dari teori yang mendefinisikan convenience menjadi sebuah persepsi konsumen atas waktu dan tenaga yang dikeluarkan atas penggunaan layanan atau jasa dengan seminimal mungkin. Dengan singkatnya, waktu dan tenaga yang digunakan konsumen cenderung akan merasa lebih nyaman karena proses yang mudah dan cepat, serta menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih untuk menggunakan barang atau jasa yang akan digunakan nantinya. Yang kedua ada safety. Safety juga memiliki tujuan untuk memperkecil atau menghilangkan potensi bahaya maupun resiko yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau kerugian yang mungkin terjadi. Dan juga sering disebut sebagai kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi yang aman, serta terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya ada timelines, yang merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses pengantaran barang. Karena pada ketepatan waktu pengiriman barang berpengaruh agar kualitas pelayanan kepada pelanggan selalu terjaga. Timelines juga didefinisikan sebagai waktu siklus sebagai senjata kompetitif yang dimulai dari penempatan pesanan hingga penyelesaian pengiriman, yang berguna untuk melihat bagaimana suatu jasa pengantaran barang dalam mengantarkan makanan dari tempatnya hingga sampai ke pelanggan. Lalu ada courtesy, yang dapat diartikan sebagai kesopanan atau menjaga hubungan dengan baik untuk mencegah konflik yang terjadi sehingga dapat menumbuhkan kenyamanan yang dirasakan oleh pelanggan. Dan pelanggan tersebut akan terus terdorong untuk menggunakan jasa GrabFood untuk mengantar makanan. Yang terakhir ada reliability, yang didefinisikan sebagai suatu penerapan perancangan pada komponen sehingga komponen tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa ada kegagalan, tetapi sesuai dengan rencana atau rancangan yang dibuat. Reliability juga merupakan probabilitas suatu sistem mempunyai performansi sesuai dengan fungsi yang diharapkan dengan kondisi operasi tertentu. Next. Selanjutnya ada struktural model. Di bawah ini adalah struktural model dalam penelitian berikut. Yang terdapat keterangannya itu
C1 mengenai apakah aplikasi yang disediakan layanan GrabFood ini dapat diandalkan. Lalu di C2 mengenai apakah pelayanan GrabFood sudah sesuai dengan ekspektasi customer. C3 mengenai apakah driver pada GrabFood mengantarkan makanan sesuai dengan pesanan customer. Lalu di C4 mengenai apakah secara keseluruhan informasi yang disediakan aplikasi GrabFood jelas dan mudah dipahami. Lalu di C5 mengenai apakah pelanggan mengalami keandalan dan hal apakah yang perlu diperbaiki dari pelayanan yang diberikan oleh aplikasi GrabFood. Lalu di B1 mengenai apakah layanan yang diberikan GrabFood mampu memberikan pelayanan dengan cepat dan baik. Di B2 mengenai apakah layanan GrabFood memberikan manfaat dalam pembelian makanan bagi pelanggannya. Yang B3 mengenai apakah layanan GrabFood cepat dan tanggap dalam mengatasi masalah pada keluhan customer-customernya. B4 mengenai apakah keamanan yang diberikan oleh layanan GrabFood sudah memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang B5 mengenai apakah perkiraan waktu pengantaran pada aplikasi GrabFood sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dan B6 mengenai segi safety dan hal apakah yang perlu diperbaiki dari layanan yang diberikan oleh GrabFood. Lalu pada E1 mengenai berapakah tingkat yang sesuai untuk harga dengan timeless pada layanan GrabFood. Lalu E2 mengenai seberapa tingkat keamanan ketika pengiriman pesanan kepada pelanggan meskipun jarak yang ditempuh itu jauh. Pada E3 mengenai segi timeless ketika mengantarkan pesanan kepada customer, apakah sudah sesuai jamnya yang ditentukan oleh aplikasi GrabFood-nya. Lalu ada E4 mengenai segi kecepatan pengantaran pesanan dan apakah GrabFood sudah memberikan sesuai dengan ekspektasi customer-nya. E5 mengenai segi timelines pada GrabFood dan apakah hal yang perlu diperbaiki dari pelayanannya. Lalu di D1 mengenai seberapa baik driver GrabFood mengantarkan makanan atau minuman kepada customer. D2 mengenai seberapa tingkat yang sesuai untuk diberikan terhadap respon driver GrabFood baik pada saat melakukan komunikasi. Pada D3 mengenai seberapa tingkat yang sesuai untuk diberikan terhadap respon driver GrabFood baik pada saat melakukan komunikasi. D4 mengenai apakah layanan GrabFood merespon dengan baik dengan masukan dan keluhan dari customer. Lalu pada A1 mengenai seberapa puas Anda dengan layanan yang diberikan oleh GrabFood. A2 mengenai seberapa manfaat dari GrabFood. Yang A3 seberapa tertariknya customer dengan layanan GrabFood. Dan yang terakhir A4 mengenai seberapa pentingnya bagi customer promosi atau kualitas pelayanan serta harga tetap bagi customer untuk di GrabFood. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Cinichi Rano. Selanjutnya ada metodologi. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian kuantitatif. Menurut Kasiran yang mengartikan bahwa penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan menyuguhkan data dalam bentuk angka. Angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Dalam bahasa lebih sederhana lagi, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara tersistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba untuk menemukan kualitas untuk mengetahui keterkaitan. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian kali ini dilakukan pengambilan sampel mengenai kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan GrabFood. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode survei dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Kuesioner berupa Google Form, jumlah sampel yang diambil pada penelitian sebanyak 100 orang. Sampel tersebut diolah menggunakan software Smart PLS. Selanjutnya ada desain kuesioner. Pada penelitian ini, model kuesioner dapat dua bagian. Bagian pertama merupakan bagian berisi mengenai tujuan penelitian membuat kuesioner, persetujuan responden, dan memastikan bahwa responden merupakan pengguna GrabFood. Bagian kedua berisi instrumen pertanyaan mengenai variabel penelitian terdiri dari 5 variabel yang sudah dijelaskan seperti tadi. Next. Ini merupakan daftar pertanyaan atau pertanyaan setiap variabel. Next.
Selanjutnya, teknik analisis. Dalam penelitian ini kami menggunakan alat berupa software Smart PLS untuk mengolah data. Analisis dilakukan berdasarkan hasil model eksternal dan internal. Model eksternal ini digunakan untuk menilai validitas konvergensi, validitas diskriminasi, dan kepentingan masing-masing indikator. Validitas konvergensi dapat dibaca dari nilai beban eksternal. Untuk validitas identifikasi dapat dilihat dari nilai simpangan. Arti dari setiap indikator dapat dilihat dari nilai beban eksternal yang dihitung menggunakan menu Bootstrap. Di sisi lain, model internal berisi informasi tentang koefisien jalur, koefisien determinasi, dan model fitting. Faktor jalur merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ketika nilai hubungan antara kedua variabel mendekati 1, hubungan tersebut dapat digambarkan lebih tepat sebagai hubungan positif atau negatif. Selain itu, P yang berwarna hijau menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. R-square digunakan untuk menentukan sifat penelitian ini. Terakhir, model fitting adalah metode yang digunakan untuk menentukan apakah penelitian ini cukup baik. Model yang dipasang memiliki dua nilai yang harus dilihat, nilai SRMR dan nilai NFI. Nilai SRMR 0,09 menunjukkan bahwa penelitian ini sangat baik dan termasuk dalam kriteria kesesuaian model. Next. Ini merupakan hasil measurement terhadap indikator dalam penelitian ini. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hipotesis. Hipotesis 1 yaitu variabel timelines memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Convenience yaitu kenyamanan konsumen dalam menggunakan layanan karena proses yang mudah dan cepat akan menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih menggunakan barang dan jasa yang akan digunakan, serta waktu dan tenaga yang dikeluarkan atas penggunaan layanan. Lalu hipotesis 2 yaitu variabel convenience memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Safety, yaitu memperkecil atau menghilangkan potensi bahaya maupun risiko yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau kerugian yang mungkin terjadi dan sering sebagai kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi yang aman terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan. Next. Selanjutnya, hipotesis 3, yaitu variabel safety memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Courtesy, yaitu sebagai kesopanan atau menjaga hubungan dengan baik untuk mencegah konflik yang terjadi sehingga dapat menumbuhkan kenyamanan yang dirasakan pelanggan dan pelanggan akan terdorong untuk terus menggunakan jasa GrabFood untuk mengantar makanan. Lalu hipotesis 4, yaitu variabel courtesy memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Reliability penerapan perancangan pada komponen sehingga komponen dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa kegagalan sesuai rancangan atau proses yang dibuat. Reliability merupakan probabilitas bahwa suatu sistem mempunyai performasi sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam selang waktu dan kondisi operasi tertentu. Lalu hipotesis 5, yaitu variabel reliability memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Selanjutnya ada result. Auto-loading berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Smart PLS mengenai auto-loading terdapat kualitas pelayanan pengiriman barang pada pelanggan. Maka validitas konvergennya ada beberapa indikator yang berwarna hijau karena valid. Pada Smart PLS, apabila nilai auto-loading di atas 0,7, maka dinyatakan valid. Selanjutnya ada cross-loading. Berdasarkan perhitungan di samping, dapat diketahui untuk
Semua data pada penelitian tersebut bernilai valid. Hal ini dikarenakan dengan nilai korelasi sesama indikator lebih besar dibandingkan dengan korelasi variabel lainnya. Selanjutnya ada signifikan. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa signifikan yang berfungsi sebagai tingkat kepercayaan sebuah hipotesis dalam penelitian di mana akan menentukan hipotesis tersebut. Terima atau tolak H0. Signifikan yang dihasilkan pada tabel di samping untuk setiap indikator menghasilkan nilai T statistik kurang dari 1,96 dan p-values-nya 0,00. Artinya hubungan variabel setiap indikator disebut signifikan dan dapat menunjukkan variabel yang akan dijadikan sebagai tujuan. Berdasarkan gambar di samping, maka terdapat semua variabel signifikan. Selanjutnya ada validity and reliability construct atau variabel. Pada gambar di samping dapat dilihat hasil Cronbach's alpha pada uji reliabilitas yang berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi dan hasil kuesioner yang didapatkan, maka nilainya yaitu kurang dari 0,60 dan garis waktu 0,9545, keamanan 0,9457, keandalan 0,9503, kenyamanan 0,9351, dan kesopanan 0,9181, sehingga kelima variabel tersebut dikatakan reliable dan konsisten. Selanjutnya ada path coefficient. Berdasarkan nilai path coefficient untuk mengetahui hubungan langsung antar variabel, maka nilai variabel garis waktu sebesar 0,4293, variabel keamanan sebesar 0,5746, dan variabel keandalan sebesar 0,421, yang dimana artinya cukup baik. Yang mana jika nilainya mendekati 1, maka hubungan variabel tersebut baik. Sedangkan untuk variabel kesopanan mendapatkan nilai negatif yang artinya tidak baik. Selanjutnya ada signifikan. Nilai signifikansi pada variabel yang dituju bisa dilihat terhadap hasil data bootstrapping di samping, maka variabel garis waktu, keandalan, dan kesopanan dinyatakan tidak signifikan karena nilai p-value kurang dari 0,00 yang artinya ada pengaruh negatif pada garis waktu, keandalan, dan kesopanan. Sedangkan pada variabel keamanan dinyatakan signifikan karena p-value bernilai 0,0002. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah Nazla. Selanjutnya R-square. Berdasarkan nilai R-square pada gambar, maka didapatkan nilai R-square untuk kenyamanan sebesar 0,7639, yang artinya kenyamanan merupakan variabel dependen dan keempat variabel lainnya adalah independen, yaitu garis waktu, keamanan, keandalan, dan kesopanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 76,39%. Lalu model fit. Pada model fit berfungsi untuk mengetahui seberapa baik measurement model dengan inner model berdasarkan data yang didapatkan. Maka bisa dilihat nilai SRMR tidak begitu baik karena nilainya lebih dari 0,08. Sedangkan pada nilai NFI sudah cukup baik. Disimpulkan bahwa model fit pada penilaian ini dikatakan sedikit kurang baik. Next. Selanjutnya, discussion managerial implication. Berdasarkan dari result yang telah dilakukan, maka strategi yang akan diberikan pada penelitian ini adalah mengembangkan safety, yaitu bagaimana driver yang terpilih dari GrabFood dalam melakukan proses pengiriman makanan kepada pelanggan dengan kondisi yang aman, terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.